Halo, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8, yaitu kelompok terakhir. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi review buku chapter 10, yang berupa chapter terakhir juga. Sebelumnya, judul dari chapter 10 adalah Standar Validasi dan Evaluasi, bab 10, Qualitative Inquiry and Research Design. Kemudian, anggota kelompok kita adalah saya sendiri Fitri Chandra, berikut Saya teman-teman Akbar saya. Fadila. Saya Agus Angga Saputra. Saya Alvin Ditama Mulyadi. Saya Galuh Puspadwiti ya. Saya Fadlan Rizaldi. Oke, selanjutnya kita ke slide ketiga ya Fadlan, pokok bahasan. Apakah udah oke? Pokok bahasan yang akan kita bahas pada review buku kali ini itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, kemudian kriteria evaluasi, kemudian membandingkan standar evaluasi, dan keempat merupakan kesimpulan dari review buku di chapter 10 ini. Next. Oke. Yang pertama adalah validasi dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Pada perspektif validasi, ada banyak perspektif mengenai pentingnya validasi dalam penelitian kualitatif. Definisinya, istilah untuk menggambarkannya, dan prosedur untuk menetapkannya. Buku ini mengilustrasikan beberapa perspektif yang disusun secara kronologis, yang tersedia berdasarkan validasi dalam literatur kualitatif. Mengingat banyaknya perspektif validasi ini, buku ini merangkum pendiriannya sendiri. Ia menganggap validasi dalam penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menilai akurasi temuan, sebagaimana dijelaskan dengan baik oleh peneliti, partisipan, dan pembaca atau pengulas. Kemudian, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Galuh. Silakan. Baik, berikutnya ada perspektif validasi. Penelitian kualitatif adalah penuturan yang dilakukan melalui banyak waktu yang dihabiskan di lapangan, uraian yang rinci dan tebal, serta kedekatan peneliti dengan partisipan penelitian. Semuanya menambah nilai atau keakuratan suatu penelitian. Mereka menggunakan istilah validasi untuk menekankan suatu proses daripada verifikasi yang memiliki nuansa kuantitatif atau kata-kata. Berikutnya ada strategi validasi. Whitmore dengan rekannya mengorganisasikan teknik-teknik strategi validasi ke dalam 29 bentuk yang diterapkan pada pertimbangan desain, pembuatan data, analisis, dan presentasi. Namun buku yang kami review menjelaskan 9 strategi yang sering digunakan oleh peneliti kualitatif selama proses validasi yang diadaptasi dari karya Creswell dan Miller. Strategi-strategi tersebut tidak disajikan dalam urutan kepentingan tertentu, namun disusun dengan 3 kelompok berdasarkan lensa yang diwakili oleh strategi tersebut. Adapun 3 kelompok strategi validasi tersebut yaitu berikutnya strategi validasinya itu ada menurut perspektif peneliti. Di antara banyak peran yang dilakukan, peneliti adalah memeriksa keakuratan laporan kualitatif, dan salah satu dari strategi validasi berikut dapat membantu penelitian dalam peran mengutamakan bukti melalui triangulasi berbagai sumber data, lalu menemukan analisis kasus negatif atau bukti yang tidak mendukung, lalu mengklarifikasi bias peneliti atau terlibat dalam refleksivitas. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Angga. Silakan. Maaf, suaranya bisa dinyalakan, suaranya tidak terdengar. Baik, saya akan melanjutkan
yaitu strategi validasi. Peserta dapat memainkan peran penting dalam strategi validasi sebagai berikut. Yang pertama, anggota memeriksa atau mencari umpan balik peserta. Lalu kedua, keterlibatan yang berkepanjangan dan observasi yang gigih di lapangan. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan peserta. Selanjutnya, melibatkan orang lain di luar peneliti dan mereka yang terlibat dalam penelitian berkontribusi dalam strategi validasi sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan audit eksternal. Yang kedua, menghasilkan deskripsi yang kaya dan tebal. Yang ketiga, melakukan peer review atau pembekalan terhadap data dan proses penelitian. Selanjutnya, lalu ada perspektif dan prosedur reliabilitas. Reliabilitas dapat diatasi dalam penelitian kualitatif dengan beberapa cara. Reliabilitas dapat ditingkatkan jika penelitian memperoleh catatan lapangan yang terperinci dengan menggunakan alat perekam berkualitas baik dan dengan menyalin ke digital. Fokus kami pada reliabilitas di sini adalah pada perjanjian intercoder berdasarkan penggunaan beberapa pembuat kode unik untuk menganalisis data transkrip. Dalam penelitian kualitatif, keandalan sering kali mengacu pada stabilitas respons terhadap banyak pembuat kode kumpulan data. Selanjutnya, dapat dilanjutkan oleh Alvin Pratama Mulyadi. Selanjutnya ada prosedur reliabilitas. Mereka mengusulkan prosedur berikut untuk menilai kesepakatan antar pembuat kode dalam pengkodean penelitian kualitatif. Yang pertama, buatlah platform yang umum untuk pemrograman dan kembangkan daftar kode awal. Yang kedua, kembangkan dan bagikan buku kode awal di antara para coder. Yang ketiga, terapkan buku kode ke transkrip tambahan dan bandingkan pengkodean dari beberapa peneliti. Yang keempat, menilai melaporkan kesepakatan intercoder di antara para peneliti. Yang kelima, merevisi dan menyelesaikan buku kode untuk menginformasikan pengkodean lebih lanjut. Selanjutnya, kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi penelitian naratif. Fokus pada individu. Penulis dapat memilih untuk fokus pada satu atau dua atau tiga individu. Yang kedua, menyusun kronologi. Penulis dapat menggunakan kronologi untuk menghubungkan fase atau aspek berbeda dari sebuah cerita. Yang ketiga, bercerita. Pengarang menyampaikan apa yang dikatakan atau tema, bagaimana hal itu dikatakan, atau pembuka cerita, atau bagaimana pembicara berinteraksi. Yang keempat, mengumpulkan isu penting. Penulis mungkin fokus pada cerita yang diceritakan oleh individu atau individu. Yang kelima, menanamkan reflektivitas. Penulis dapat menggunakan pemikiran reflektif dan menulis untuk membawa dirinya ke dalam penelitian. Selanjutnya, kriteria evaluasi penelitian fenomenologi. Yang pertama, mengartikulasikan fenomena yang jelas untuk dipelajari secara ringkas. Yang kedua, menyampaikan pemahaman tentang ajaran filosofis fenomenologi. Yang ketiga, gunakan prosedur analisis data dalam fenomenologi. Yang keempat, mengkomunikasikan inti keseluruhan pengalaman para peserta. Yang kelima, menanamkan refleksivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Evaluasi penelitian grounded teori. Fokus pada kajian suatu proses, tindakan, atau interaksi sebagai elemen kunci dalam teori.
mengintegrasikan pengkodean yang bekerja dari data ke model teoritis yang lebih besar. Sajikan model teoritis dalam bentuk gambar atau diagram. Mengajukan storyline yang dihubungkan dengan model teoritis yang menyajikan pertanyaan lebih lanjut. Gunakan memo selama proses penelitian. Menanamkan bukti refleksivitas atau keterbukaan dari penelitian tentang pendiriannya dalam penelitian. Selanjutnya, ada kriteria evaluasi penelitian etnografi. Menyampaikan bukti identifikasi yang jelas mengenai kelompok berbagai budaya. Menjelaskan kelompok budaya secara rinci. Menentukan tema budaya yang akan dikaji sehubung dengan kelompok berbagi budaya ini. Mengkomunikasikan tema-tema yang berasal dari pemahaman kelompok budaya. Mengidentifikasikan isu-isu yang muncul di lapangan yang mencerminkan hubungan antara peneliti dan partisipan, sifat interpretasi, pelaporan, dan sensitivitas, serta timbal balik. Menjelaskan cara kerja kelompok berbagai budaya secara keseluruhan. Mengintegrasikan keterbukaan diri dan refleksivitas peneliti tentang posisinya dalam penelitian. Selanjutnya, ada kriteria evaluasi penelitian studi kasus. 1. Identifikasi kasus yang diteliti. 2. Memberikan alasan pemilihan kasus tersebut. 3. Jelaskan kasusnya secara rinci. 4. Mengartikulasikan tema-tema yang diidentifikasi untuk kasus-kasus. 5. Laporkan pernyataan atau generalisasi dari analisis kasus. 6. Menanamkan refleksivitas atau keterbukaan diri. Selanjutnya, yang ketiga ada membandingkan standar evaluasi. Membandingkan standar evaluasi, kriteria, ada naratif, fenomenologi, grounded teori, etnografi, dan studi kasus. Fokusnya ini berfokus pada 1-3 individu, mengartikulasikan fenomena untuk dipelajari secara ringkas. Grounded teori, studi proses, tindakan atau sebuah interaksi. Etnografi, mengidentifikasi kelompok berbagai budaya. Studi kasus, mengidentifikasi kasus atau beberapa kasus. Untuk proses, mengumpulkan cerita tentang isu penting terkait kehidupan individu. Fenomenologinya menyampaikan pemahaman tentang prinsip filosofis fenomenologi. Grounded teori mengintegrasikan proses pengkodean menggunakan memo selama penelitian. Etnografi mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan. Studi kasus mengidentifikasi tema untuk kasus tersebut. Selanjutnya, yang akan dilanjutkan oleh Saudara Fadlan Rizaldi. Baik, akan saya lanjutkan tentang membandingkan standar evaluasi. Dari kriteria naratif, penyajiannya mengembangkan kronologi yang menghubungkan berbagai fase. Dari grounded teorinya menyajikan model teoritis dalam gambar atau diagram. Dari etnografi, mengkomunikasikan tema yang berasal dari pemahaman kelompok budaya, dan dari studi kasus melaporkan pernyataan generalisasi dari analisis kasus. Nah, dari hasilnya yang didapat dari kriteria naratif, hasilnya itu menceritakan sebuah cerita yang melaporkan apa yang dikatakan atau tema
bagaimana hal itu dikatakan dan bagaimana pembicara berinteraksi. Dan fenomenologi mengkomunikasikan esensi keseluruhan pengalaman para peserta termasuk konteksnya. Grounded theory mengembangkan alur cerita atau proposisi yang menghubungkan kategori-kategori dalam model teoritis dan menyajikan pertanyaan lebih lanjut. Etnografinya menjelaskan kelompok budaya secara rinci, menjelaskan cara kerja kelompok berbagi budaya secara keseluruhan. Dari studi kasusnya, hasilnya itu detail deskripsi kasus. Ya, selanjutnya kesimpulan. Pada bab di buku tersebut, kita sudah bahas validasi, reliabilitas, dan kriteria dalam penelitian kualitatif. Reliabilitas seperti penggunaan perjanjian intercoder umum dalam analisis data. Kriteria juga sangat bervariasi berdasarkan jenis penelitian sesuai apa yang dibutuhkan pada penelitian tersebut. Buku tersebut juga membandingkan standar penelitian dari kelima pendekatan tersebut. Terima kasih. Kami rasa hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.